Inilah alasan mengapa orang bergabung menjadi reseller. Jadi pahami mengapa mereka bergabung. Dan jangan sampai kita menyamaratakan setiap alasan setiap orang. Karena beda orang, beda alasan. Beda juga kebutuhan. Maka kita perlu melihat pendekatannya seperti apa. Sehingga kita ini lebih efektif pada saat mengajak mereka bergabung menjadi reseller Anda. Seperti apa alasan-alasannya? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandi Kasarbini. Kali ini kita akan lanjutkan ya bagaimana kita mendapatkan ilmu bisnis, dan ini terutama buat Anda yang punya program reseller atau sebuah bisnis yang metodenya membentuk atau menjaring reseller lebih banyak lagi. Dan untuk itu ini adalah video yang penting banget untuk Anda supaya Anda memahami psikologi setiap mitra-mitra yang bergabung bersama Anda. Nah, apa saja alasan-alasan mengapa orang-orang itu bergabung menjadi reseller Anda? Mari kita simak alasan-alasannya. Ada banyak alasan teman-teman semua. Mungkin alasan di sini bukan alasan mengapa dia tidak bergabung, tapi adalah alasan mengapa orang itu bergabung. Dan kita harus melihat tidak semua orang bergabung karena pengen uang. Ini yang banyak sekali fatal bagi seorang yang menjadi agen atau distributor, bahkan supplier, ketika menyamaratakan setiap alasan seseorang. Padahal bisa jadi orang ini sudah punya uang yang banyak. Dia tidak bergabung jadi reseller karena alasan pengen uang lagi. Bukan itu. Bisa jadi karena faktor sosial. Dia pengen lebih berpengaruh lagi. Mungkin saja itu alasan-alasannya. Nah, untuk itu kita pahami satu demi satu. Yang pertama, ingin belajar ilmu bisnis. Nah, ia bergabung karena pengen belajar ilmu bisnis. Ini bisa jadi dia sudah punya banyak produk. Dia sudah punya bisnis. Dia sudah punya jualan. Sayangnya, ketika dia misalnya bergabung di sebuah supplier atau distributor, tapi nggak dibina. Dan akhirnya dia binasa. Akhirnya dia memilih bergabung bersama Anda karena Anda punya ilmu bisnis. Nah, pendekatannya tentu berbeda. Itulah kenapa bisa jadi ketika orang ini pengen gabung ya menjadi reseller karena pengen dibina, pengen dapat mentoring. Nah, untuk itu Anda perlu menyiapkan konsepnya, Anda perlu menyiapkan modulnya, Anda perlu menyiapkan segala hal terkait ilmu bisnis kepada mitra-mitra Anda. Ini penting sekali karena orang bergabung itu bisa jadi alasannya pengen belajar, pengen dapat ilmu baru tentang bisnis. Ini alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, ingin mendapat penghasilan lebih. Nah, terkait orang-orang yang bergabung ini bisa jadi dia sudah punya pekerjaan, dia seorang karyawan, dia seorang pegawai ya, tapi pengen penghasilan lebih. Nah, untuk itu Anda harus tahu, jangan sampai dia ini sudah punya penghasilan, lalu tiba-tiba Anda berbicara sesuatu yang menjatuhkan dia ya tentang pekerjaan dia. Jangan sampai. Anda melakukan pendekatan fokus saja dengan bagaimana mengajak dia supaya mendapatkan penghasilan tambahan, penghasilan lebih ya. Dengan menjual produk Anda, akhirnya dia mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini pendekatannya tentu berbeda ya dengan alasan hanya pengen ilmu bisnis. Karena bisa jadi juga orang ini sudah punya bisnis sebelumnya. Dia sudah punya pengalaman. Karena mungkin bisnisnya ini lagi stuck, ya, dia pengen dapat produk baru, akhirnya dia mendapatkan penghasilan baru. Bisa jadi seperti itu alasannya. Dia menjual produk Anda karena produk Anda ini memang bagus. Dan untuk itu Anda harus tahu pendekatan untuk orang-orang yang punya alasan mendapat penghasilan tambahan lebih. Nah, terus apa yang ketiga? Menjadi alasan bagi orang-orang yang bergabung jadi reseller Anda karena butuh biaya untuk keluarga. Kalau dia bergabung karena alasan keluarga, berarti bisa jadi mereka sudah punya anak. Ya, dia sudah menikah dan punya anak. Apalagi kalau anaknya sudah besar-besar dan sudah pengen masuk sekolah, tentu biasanya ini alasan besar juga dari seseorang, ya, atau pasutri, atau seorang suami, seorang istri, akhirnya juga pengen untuk mendapatkan penghasilan supaya membantu biaya keluarga. Ya, apalagi dia punya orang tua, dia pengen membantu orang tuanya, ya, orang tuanya sudah sepuh dan akhirnya mereka bergabung. Ini harus Anda juga lakukan pendekatan yang tepat. Sehingga ketika dia memang gabungnya karena alasan untuk keluarga, maka Anda harus bisa memahami empati ya terhadap apa alasan yang menjadi dasar dia bergabung menjadi mitra Anda. Ini alasan yang ketiga. Lalu alasan yang keempat, waktu lebih luang. Nah, tidak semua orang itu bergabung karena dia tidak bisa mendapatkan penghasilan di luar sana. Tapi kenapa bergabung kepada Anda? Bisa jadi karena alasannya waktunya lebih luang. Bayangkan bisnis online saat ini,
Itu sangat mudah sekali karena hanya dari rumah kita bisa menghasilkan rupiah. Jadi bisa jadi alasannya karena waktunya bisa lebih banyak bersama keluarga, bisa lebih banyak bersama dengan pasangan, sehingga dia memilih untuk berbisnis online. Itulah kenapa kita tidak pernah tahu ini menjadi alasan buat mereka bergabung menjadi mitra Anda. Ini harus Anda juga pahami apa emosi atau apa alasan menjadi faktor rasa orang ini bergabung menjadi reseller Anda. Lalu alasan yang kelima adalah berharap dapat harga diskon. Yo, Anda awalnya bagaimana? Anda juga mengalami? Oke, mungkin enggak lah ya, karena memang Anda pengen penghasilannya aja. Tapi by the way, saya atau Anda pasti merasakan ini. Ada yang gabung itu kalau order, kok lama baru repeat order? Ya, ternyata dia pakai sendiri. Dia tidak menjual, dia ternyata gunakan hanya untuk pemakaian pribadi. Tapi tujuannya memang untuk dapat harga diskon aja. Jadi dia jadi reseller supaya dapat harga khusus, akhirnya dia dapat belanja lagi nanti 2 bulan, 3 bulan kemudian. Misalnya kalau rata-rata produk Anda itu habis dalam waktu 2 sampai 4 pekan, berarti 1 bulan, maka bisa jadi bulan ketiga baru belanja lagi. Nah biasanya itu orang-orang yang join jadi reseller karena harga diskon, begitulah alasannya, begitulah pola dia belanja. Biasanya dia belanja. Terus ini solusi buat mereka yang mau dapat harga diskon. Jadi ketika dia belanja, kalau beli satuan kan harga customer atau harga normal. Tapi kalau dia beli paketan, jadi reseller misalnya 4 botol atau 6 botol atau 6 paket, 6 pieces ya apapun itu. Ya, 6 pieces misalnya. Kalau 6 pieces dia belanja setiap kali ya dia dapat harga reseller, boleh Anda berikan. Tapi kalau dia belanja misalnya, kan saya sudah daftar. By the way, kebanyakan misalnya customer itu yang belanja seperti itu menganggapnya dia ini seperti multi level. Dia belanja, dia gabung menjadi member supaya dapat harga member. Padahal ini bukan membership. Ini reseller, ini harga grosir. Harga grosir itu ditentukan berapa jumlah paket yang dia ambil, baru dia dapat harga khusus. Tapi kalau belanja satuan baru dia diberi harga reseller, ini akan merusak bisnis Anda teman-teman semua. Hindari ya, jadi kalau dia beli satuan, kasih dia lagi kembali ke harga customer, harga normal. Apalagi dia baru belanja lagi. Itulah kenapa kalau mau beri target gitu ya, minimal sekali dalam sebulan misalnya harus belanja. Itu khusus untuk misalnya jadi dropship. Dia belanja minimal sekali ya dalam sebulan, 1 botol penjualan. Atau dia belanja pribadi, itu boleh dikasih harga khusus. Tapi kalau ternyata 3 bulan, 4 bulan baru belanja lagi, tahu-tahu mau minta harga reseller baru cuma 1 botol atau 1 pieces, wah ini nggak cocok, ini nggak benar. Ini yang membuat banyak akhirnya di lapangan terjadi begini. Saya kan dapat harga khusus. Biasa nih, dia kan memperlakukan dirinya sebagai customer. Dia bilang, saya beli di teman saya dapat harga sekian loh. Saya dapat harga khusus. Sehingga ini yang merusak pasar. Sehingga produk Anda ini berkesan dijual di bawah harga. Ini yang fatal banget. Itulah kenapa tetaplah menjual dengan harga, dengan jumlah paket yang sesuai kalau memberikan harga reseller. Karena pengennya dapat harga diskon. Ini solusi. Jadi alasan ini pendekatannya juga beda. Oke? Ini alasan yang kelima. Lalu alasan yang keenam, join ada komunitas positifnya. Kalau komunitas ini berarti ada banyak yang sudah menjual, dia melihat postingan-postingannya bagus-bagus. Itulah pentingnya membangun circle. Circle ini adalah komunitas yang perlu Anda bangun dengan mitra-mitra Anda yang lain. Atau misalnya Anda punya cross line, itu juga harus bisa bekerja sama agar dia terus membangun sisi positif dari setiap bisnis yang dijalani. Jadi ketika dia posting, itu hal-hal yang bermanfaat. Sehingga orang-orang yang melihat, yang menjualan produk, misalnya produk Anda, ya itu ternyata dia melihat, wah ini keren-keren ya yang jual produk ini. Nah akhirnya dia bergabung karena melihat aja circle-nya, komunitasnya bagus. Ada kekompakan gitu. Nah, ini pentingnya Anda menjadi leader yang bisa membentuk komunitas yang baik di dalam bisnis Anda. Itu alasan yang keenam. Lalu alasan berikutnya, alasan ketujuh, awal mulai bisnis. Orang-orang yang bergabung karena awal mulai bisnis, tentu ini butuh banget pendekatan dan pembinaan yang intens. Saya ada banyak sekali mitra-mitra yang baru pertama kali mulai bisnis. Contoh ada seorang mahasiswa semester, waktu itu kalau saya tidak salah semester 5, dia belum pernah bisnis sebelumnya. Dan Masya Allah ketika dia datang, saya ajarkan, saya langsung praktekkan lewat handphonenya, dia langsung dapat pembeli. Dan setiap kali saya minta dia untuk ikut, saya magangkan dia, saya punya kelas misalnya, saya hadirkan dia untuk ikut, terlibat.
Dan dia akhirnya belajar, dia bertumbuh, alhamdulillah dia punya pendapatan dan akhirnya dia bisa dapat uang jajan ya untuk kuliahnya. Masya Allah. Ini adalah solusi buat orang-orang yang awal mulai bisnis. Bagaimana dia lebih intens Anda bina gitu. Kalau perlu kasih sesuatu effort lebih lah buat dia. Kasih challenge atau apapun itu. Karena orang-orang yang awal mulai bisnis ini pendekatannya tentu berbeda dengan orang yang punya pengalaman. Biasanya orang yang punya pengalaman itu ya bahasanya itu sok tahu gitu ya. Dia biasa ya kayak lebih tahu lah daripada kita sebagai mentor. Ya sebagai agent atau sebagai distributor. Padahal kan kita yang merekrut dia. Nah berbeda kalau awal mulai bisnis. Nah biasanya ini orang-orangnya teachable. Orang-orangnya pengen belajar. Nah, karena baru mulai gitu. Jadi perlu Anda intens untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Terus yang ke-8, alasan ingin jadi pengusaha. Nah, kenapa orang yang jadi reseller juga pengen jadi pengusaha seperti Anda? Karena dia melihat Anda. Dia melihat Anda memang bagus, banyak penghasilan, sukses. Jadi pengen juga jadi pengusaha, waktunya banyak, ya, jalan-jalan terus. Nah, orang-orang yang reseller itu kan masih status pedagang. Jadi kalau jadi reseller itu artinya dia masih menjual sendiri. Dia belum membentuk tim. Kalau dia sudah jadi agen atau jadi distributor, dia punya kesempatan membangun mitranya, membentuk tim, merekrut staf, karyawan, yang bagian packaging, bagian admin. Tentu ini berbeda statusnya dengan orang yang jadi reseller yang dimana masih hanya dia yang menangani segala jenis dari lini bisnisnya. Dia juga yang packing, dia juga yang tangani orderan, dia yang jadi admin, ya masih serba dia. Nah itulah kenapa dia bergabung. Dia pengen melihat pola supaya bisa dari pedagang menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu dia sudah membentuk tim, dia sudah memiliki mitra. Ya, jadi tidak sendiri lagi dia menjual, tidak sendiri lagi dia membangun bisnis. Sudah ada mitra dan timnya. Berbeda kalau reseller, itulah kenapa alasan orang memulai dari nol, dia bergabung menjadi mitra Anda dulu. Anda bina dia supaya dia jadi agen, menjadi distributor. Nah, itulah alasan mengapa juga orang bergabung menjadi mitra Anda. Ini alasan yang ke-8. Lalu alasan berikutnya. Alasan yang ke-9, ingin punya bisnis sendiri. Ingin punya bisnis sendiri ini nggak mesti dia menjadi produsen. Nggak mesti dia bikin produk. Nggak mesti dia untuk ya buat brand sendiri. Nggak mesti. Karena bisnis sendiri itu atau business owner, itu tidak mesti dia memiliki yang namanya produk sendiri dalam artian dia yang supply. Ya, dia yang bikin. Tapi menjadi business owner itu artinya dia membuat manajemen, dia punya sistem yang dimana dia masukkan produk-produk hebat, produk-produk berkualitas. Misal produk Anda. Produk Anda yang terbukti bagus, banyak testimoni, dijaga kualitasnya, kualitas kontrolnya bagus. Bisa jadi dia memilih menjadi reseller karena dia melihat produk Anda dan akhirnya dia masukkan, dia supply barang Anda, dia masukkan ke tokonya, toko online-nya. Sehingga dia punya bisnis sendiri. Bisnis sendiri itu nggak mesti kita tergabung menjual misalnya produk A, lalu dikatakan kita ini menjadi reseller dia. Bukan begitu. Bisa jadi dia pengen ambil produk A. Contoh nih ya, saya punya teman, dia punya toko herbal. Segala jenis produk herbal ada di dalam tokonya. Bisa dikatakan dia adalah business owner atas segala jenis produk yang ada. Dia tidak terikat dengan apapun, yang jelasnya dia cuma menjaga misalnya harga barang yang ditentukan oleh supplier. Itu boleh dia jaga. Namun dia yang punya toko berarti dia business owner. Nah bisa jadi alasannya seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Ada apoteker atau pemilik apotek yang misalnya ngechat Anda, dia pengen jual produk herbal Anda misalnya. Kita nggak pernah tahu. Ya, atau dia mau jual fashion produk Anda, ya kita nggak pernah tahu. Sehingga dia masukkan di butiknya, dia masukkan di toko online-nya. Kita nggak pernah tahu. Intinya kita harus cari tahu apa alasan dia bergabung. Nah, itu alasan yang ke-9. Lalu yang ke-10, merubah mindset dan pola pikir. Karena ada orang bergabung itu, dia ini sudah lama misalnya menjadi seorang karyawan, dia sudah lama menjadi seorang pegawai. Dia juga pengen lah supaya coba-coba berbisnis. Siapa tahu untung, siapa tahu rezeki, siapa tahu juga cocok ya. Jadi dia mau mengubah dulu mindsetnya, atau dia sudah terlalu terpaku lama begitu ya dengan mindset pola pikirnya yang sudah lama begitu, dia pengen berubah. Jadi makanya kenapa bergabung dengan Anda, karena bisa jadi dia melihat Anda memang bagus pola pikirnya, bagus statusnya, postingannya keren, ya bermanfaat, mengubah, ya menggugah. Akhirnya dia pengen juga mengubah pola pikirnya. Ini alasan yang ke-10. Lalu alasan berikutnya. Lanjut? Bagaimana? Kita lanjut? Oke, kita lanjut teman-teman semua. Ini dia alasan yang ke-11. Pengen lunas hutang. Karena dia tahu produk
produknya Anda itu bagus dan gampang terjual, akhirnya dia gabung. Pengen lunas hutang. Nah, Anda kalau tahu dia bergabung karena lunas hutang, cari tahu berapa jumlah hutangnya. Supaya Anda bisa menghitungkan, oh kalau mau lunas hutang segini. Harus terjual segini, Anda ajak dia menjadi agen, bantu dia atau ajak dia membantu Anda untuk merekrut reseller. Atau Anda kasih komisi kalau dia merekrutkan reseller buat dia, kalau dia nggak bisa menyetok jumlah barang yang banyak. Ada banyak seperti itu polanya. Intinya gini, kakulah terhadap target Anda, tapi fleksibellah terhadap cara. Jangan dibalik. Kita kebanyakan itu terlalu fleksibel terhadap target kita, tapi terlalu kaku dengan cara kita. Inti pemasaran adalah bagaimana fleksibilitas kita supaya produk kita ini sampai kepada customer. Nah, itulah kenapa kita boleh mengajak orang-orang apalagi yang punya hutang, ya, pengen lunas, itu dia nggak punya modal. Kalau dia mau bermodal, dia harus ngutang lagi. Ada juga sih yang sekalian aja, ya, dia sekalian sudah masuk ke dalam lumpur, dia sekalian aja gitu ya, ambil lagi utang dikit baru dia modali. Namun ini penting sekali, kita nggak pernah tahu dia punya utang berapa. Inilah pentingnya Anda sebagai mentor, sebagai agen, distributor, supplier untuk bisa ya memahami apa alasan orang ini bergabung. Lalu yang ke-12, alasan berikutnya karena pengen menabung untuk umroh. Apalagi untuk orang tuanya, umroh dan mengumrohkan. Jadi Anda lihat, kalau dia punya alasan pengen punya tabungan umroh, maka bantu dia untuk bikin khusus rekening yang tidak mencampurkan antara modal usaha, keuntungan, dan tabungan. Jadi ada minimal 3 jenis rekening. Kalau perlu 4, ada rekening pribadi, ada rekening tabungan, khusus umroh itu, ada rekening modal, dan ada rekening tambahan lagi untuk keluarga. Jadi 4 rekening ini tidak boleh dicampur. Fungsinya adalah supaya konsisten dan bisa mencapai target untuk tabungan umrohnya. Lalu berikutnya, alasan ke-13, pengen hijrah. Kenapa pengen hijrah? Karena kita nggak pernah tahu dia itu misal selama ini sudah bergelut di perbankan, di lembaga ribawi. Dia pengen jualan karena dia tahu berbisnis itu adalah wa halallahu bai'a wa harrama riba. Sehingga dia pengen memulai bisnis ya, karena bisnis itu adalah sunnah Rasulullah dengan cara yang dimana dia tidak mau melakukan lagi riba. Dia pengen jadi reseller karena Anda menginspirasi dia, Anda bebas dari riba, Anda bebas dari hutang-hutang, pengen hijrah dia. Apalagi kalau komunitas Anda memang bagus, circle-nya bagus, dia pengen hijrah. Jadi bantulah dia untuk bagaimana dia konsisten mendapatkan semangat hidayahnya itu, dia pengen hijrah. Ini alasan yang ke-13. Lalu alasan yang ke-14 adalah membantu suami cari tambahan. Nah, ini biasa para istri nih bergabung karena pengen membantu suaminya. By the way, ada sebuah fenomena, ini mitos atau fakta. Istri yang jualan online biasanya yang jadi kurir suaminya. Ini mitos atau fakta? Tolong tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, yang ke-15. Nah, alasan yang ke-15 adalah karena sekedar ingin tahu sistemnya. Ini ada aja. Kita nggak bisa memungkiri itu. Pasti bakal terjadi. Bergabung karena pengen aja apa? Tahu sistemnya. Pengen tahu juga bagaimana modelnya ya dari A sampai Z supaya bisa kopas ya. By the way, it's okay. Nggak ada masalah. Yang penting dia sudah gabung dan dia ya misalnya nyetok. It's okay kalau dia pengen tahu aja. Intinya gini teman-teman semua, strategi bisnis bisa dikopi, tapi rezeki Anda tidak bisa dipaste. Karena tiap orang itu berbeda-beda rezekinya. Intinya adalah, semua strategi yang Anda berikan kepada dia, it's okay. Kalau dia misalnya mau copy paste semuanya, it's okay. Dia mau ATM, tidak apa-apa. Karena memang ya itu bakal terjadi. Yang jelasnya adalah, Anda memaksimalkan pembinaan karena dia sudah bergabung. Bisa jadi dia, ya setelah dia melihat bagusnya sistem Anda dan dia mencoba untuk membuat itu sendiri di bisnisnya dan tidak berhasil, ya ternyata dia lebih pengen berbisnis dengan Anda, ya bisa jadi dia bakal loyal kepada Anda. Tapi dikit banget yang seperti itu. Lanjut, yang ke-16, karena dia jadi spy mata-mata dari kompetitor. Ada aja. Ya jelasnya teman-teman semua, Anda semakin melihat bisnis Anda bertumbuh, hal-hal seperti ini bakal terjadi. Ini pasti terjadi. Jadi Anda mesti melihat secara objektif setiap orang bergabung itu alasannya karena apa. Supaya Anda bisa bertumbuh dan bisa membangun kerajaan bisnis Anda lebih luas lagi. Terakhir, masih ada satu. Apa itu? Dapat relasi.
Jadi orang yang bergabung jadi reseller itu karena pengen aja menjadi akrab dengan Anda, karena dia melihat sosok Anda, seorang public figure misalnya. Dia bergabung ya karena pengen dekat dengan Anda, pengen dapat relasi. Belum lagi di grup dia bisa melihat ya, ada banyak reseller yang lain, ada banyak agen yang lain. Dia pengen gabung, dia akhirnya bisa berkenalan. Bisa jadi ada yang satu kota, dia akhirnya akrab. Nah, bisa jadi seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Yang jelasnya, lakukan ya pendekatan dan pembinaan disesuaikan dengan apa alasan dia bergabung. Fungsinya supaya Anda lebih efektif dalam membina tim dan membesarkan bisnis Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bisnis Anda. Buat Anda yang pengen berlangganan seputar bisnis, motivasi, Anda pengen berlangganan dengan video-video saya, Anda boleh tekan tombol subscribe. Ada banyak sekali playlist, Anda boleh cek di sini atau di bawah. Nanti setelah video ini Anda boleh simak, ada banyak sekali video yang bisa Anda nonton, Anda pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan dan kesuksesan Anda. Saya Sarwandi Kasarbini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.